sehingga memang ya, supaya tidak merepotkan. udah pakai tripod. Dua ini yang udah biar suaranya nggak noise. Baik Bapak Ibu-ibu, tadi sekilas pengetahuan tentang Gontor Putri, sekilas perkenalan. Sekarang masuk ke judul. Judul ini bagaimana peran orang tua menjadikan santri dan alumni Gontor berprestasi. Dua ini satu semester sendiri sebenarnya ini. Gimana? Saya lihat judulnya itu aja luar biasa nih Nona. Ini cukup nggak ini? Makanya saya tanya berapa waktunya? 1 jam 45 menit. Kita diundang luar negeri aja 6 bulan enggak. Tapi hebatnya 10 salam, tapi nggak apa-apa. Saya mau ngomong cepat, siap nggak? Ngomong cepat, full speed. Nah, baik. Pertama dulu ya, bapak ibu-ibu menempatkan anaknya di pesantren. Udah amat sangat tepat, tidak ada melesetnya sedikit pun. Satu yang dicatat. Kenapa? Dasarnya adalah ini ada sangu mati bu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sangu mati ini. Karena saya mendengar ibu saya ketika saya selesai Gontor, kalau ngaji disuruh sekali ngaji sekali duduk 4 juz saya jalannya. Sekali ngaji sekali duduk 4 juz. Saudara yang lain nggak sempat begitu. Waktu ada rumah baru, kamu mulai surat Al-Baqarah sampai selesai. Yang lain nggak ada yang mampu. Ibu saya ngomong ke saya nyesal. Anak-anak yang lain nggak saya sampaikan di Gontor. Bayangkan coba. Berikutnya beberapa hal, saya jadi VR keluarga, PR-nya komunitas, jadi juru bicara keluarga kalau ada urusan besar. Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro itu nggak sederhana. Kenapa? Di Gontor difahamkan ilmu faraid, ilmu tentang waris. Ilmu ini wajib dibutuhkan oleh setiap atap rumah, tidak terkecuali. Dasar-dasar faraid adalah hukum faraid tidak bisa dipatahkan oleh kesepakatan manusia. Kasih tahu kepada anak-anak memegang amanah yang luar biasa tentang faraid, tentang warisan dunia. Walillahi mirasul samawati wal ard. Dunia ini adalah milik Allah. Ketika orang mau meninggal dunia sudah kotak-katik urusan dunia. Catatannya apa? Karena kita juga di masyarakat berhadapan dengan itu. Yang mana masyarakat nggak paham. Banyak yang nggak paham daripada yang paham. Coba ini nanti gimana hisabnya coba? Lolos nggak kita orang ini menghadapi Allah 1 lawan 1 tentang hisab saja? Tentang faraid. Pahamkan kepada banyak orang bahwa dunia ini milik Allah. Ketika seorang meninggal dunia kembali kepada Allah. Dan yang membagi siapa? Allah yang membagi dengan apa? Ilmu faraid. Itu pemahaman tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak kita kalau digontor amat sangat tepat. Saya sebagai santri sudah menang TV 5 kali. Sudah menyaksikan ribuan aktivis sosial seluruh Indonesia. Dan saya ngisi komunikasi di luar negeri, Bu. Makanya ketika diundang saudara, saya ngundang ini pengajian. Itu nggak apa-apa, saudara kita isi yang banyak, bisa belajar banyak hal, bapak ibu. Jarak kita cuma sejengkal sekarang, Bu. Yang itu tentang membahas tentang judul itu dulu ya. Jadi naruh anak di pesantren ini sangat tepat. Berikutnya, cluenya apa? Menjadikan anak untuk menjadi santri. Santri nggak sederhana. Kasih tahu satu kata ketika saya memenangi penjurian di 5 kali program TV nasional mematahkan 20 teori komunikasi profesor. Saya kata adalah understanding ini bisa dimaksimalkan untuk beberapa fase. Ketika saya memenangi di karantina, ditanya oleh para profesor, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat IG saya di sekolah. Itu juri-juri saya ahli sosial Imam Prasojo, ahli tata kota Marco Kusmawijaya, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Ana Avanti, aktivis sosial, ada macam-macam lah. Silakan dicek di situ. Nah, kalau fase itu saya membalik teori komunikasi tentang materi dan pemahaman. Tapi kalau pemahaman kepada anak-anak kita di pondok, pahamkan kepada anak-anak kita bahwa kunci sukses untuk menjadi santri dan alumni adalah pemahaman. Satu, nak,
anak ini harus paham bahwa kamu ini ditempa. Paham ya, ditempa itu agar tajam. Kalau besi nggak ditempa hanya jadi besi karat, jadi kiloan harganya. Sekilo 15.000. Ketika ditempa ya dipanasi, otaknya juga mendidih, tapi akan dijadikan berlian oleh gontor, diasah dimensinya. Kenapa demikian? Ini kami membuktikan ketika sudah di luar aturan gontor kita ikutin aja. Jadi nggak ada yang merasa oh kita ini repot ya. Yang lain karena nggak ikutin aturan, Pak. Saya dihukum karena melanggar. Saya berdua ini kelasnya sama-sama bagus, nggak pernah melanggar, ini nggak dihukum. Jadi nggak, ternyata kalau ngasih kesempatan untuk hadir di berbagai forum, nggak hanya di Indonesia bahkan dunia. Liputan media selama puluhan tahun sudah saya share ke Pak Usman Wijaya, ke Pak Tolka, ke Ustaz Saiful, silakan dibaca Sambung Dongeng agar ada ya santri yang memenangi aktivis sosial nomor 1 Indonesia, bukan lembaga. Kalau lembaga itu hal biasa. Ketika saya diundang Petronas, terdetik di hati saya, why do you choose me? Oh, your energy. Petronas is an energy. We need a generator of energy. Petronas is energy. Anda adalah generator. Kami membutuhkan generator. Kenapa nggak milih orang-orang dari lembaga-lembaga sosial yang lain? Ada dari dua apa? Dari mana-mana mengajukan ke Petronas. Nggak ada yang kami terima satupun. Kenapa? Dia kondisional. Dia not product. But you product. Mereka itu kondisional. Kalau mereka nggak ada di kantor, sudah pensiun, apakah mereka menjalani aktivitas sosial? Tidak. Betul tidak? Kalau Anda membiayai sendiri dengan hasil usahanya sendiri. Nah, itu akhirnya saya mengajar untuk S2 ASEAN. Mahasiswa saya Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei. Bahkan ada profesor dari Prancis, profesor ikut belajar. Dokter dari Sudan, dokter dari Mesir. Nah, itu sekilas tentang santri. Nah, pemahaman tentang understanding. Anak harus paham, nak kamu ini ditempa. Ditempa ya kayak gitu, otak panas, namanya materi pelajarannya banyak. Beda sama yang di luar, santai-santai, lenggang kangkung ya kan, main HP. Ini nggak terasa sama sekali. Tidak ada giroh yang terbangun pada jiwanya. Keluar dari mahat, nggak merasa dia itu matang. Padahal kita ini sudah diminta bicara di berbagai forum. Alhamdulillah ada keluarga yang undang kita, jadi saling tahu. Saya menyiapkan istri juga, Nora, lawan Meririana. Mesti berani nanti ngelawan motivator dunia Mel Robbins, Lisa Nicole dan lain-lain. Nah, forum ini juga boleh loh menjembatani kami untuk mengisi inspirasi di berbagai lembaga pendidikan di sekitar Tangerang. Kenapa demikian? Jangan sampai hanya lembaga agen motivator yang mengambil kita. Jarak kita lebih dekat daripada lembaga itu. Betul tidak, Bu? Nah, itu tentang santri. Yang berikutnya kalau ada apa-apa keluhan, nah kuncinya adalah sabar. Pelajarannya di Mahfudot as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kalau nggak sabar balik, udah kamu nggak jadi siapa-siapa. Mau jadi apa kamu? Anak jangan dikasih apa itu hanya berpikir kata teman saya begini-begini. Teman kamu kalau membuat perbandingan pendidikan nggak seberapanya. Masih pengalaman orang tua ini harus menjadi jembatan visi dan misi anak. Karena anak membandingkan, Pak, Bu, kata teman saya begini, digontor begini. Teman kamu usianya berapa? Sudah pernah digontor atau belum? Ya, yang membiayai itu bapakmu yang tahu. Kalau aku pengen ketemu apa itu alumni gontor yang susah, kita temukan hadir di forum apa itu paguyuban wali santri gontor Kota Tangerang. Kita hadiri kalau perlu, karena lembaga-lembaga pendidikan apa itu pelatihan untuk masuk gontor di Mago di mana-mana sering mengundang kami berdua untuk menjadi model komunikasi, menyampaikan kepada wali santri, calon wali santri. Jadi kuncinya adalah sabar, pemahamannya itu. Paham akan ditempa. Kamu ini sanggup mati orang tua kamu, nak. Yang paham yang mendoakan nanti kamu yang berbahasa Arab. Bahkan kalau ada rezeki,
menjangkau sampai Mekah, rumah Allah, kamu yang akan memandunya, kamu yang bisa bahasa Arab. Bahagia tidak? Betul nggak Pak? Ini harus dipegang. Orang tua harus menjadi jembatan visi dan misi. Anak-anak kalau sampai memilih membandingkan dengan kawan-kawannya, wah, yang ada di luar. Karena ini pengalaman kita menghadapi ribuan santri, ribuan keluhan. Dia sampaikan, kalau ada apa-apa, jelas sabar. Dan jangan sampai lupa, tawakal Allah. Ta'aluk bila bergelayut di tangan Allah. Cara mendidik ini juga mendidik amanah Allah. Berdoa disampaikan terus. Dan sertai dengan sodako. Hari ini alhamdulillah saya melihat disampaikan tadi bapak-bapak, ibu-ibu membawa sodakonya luar biasa. Biasanya kami di lapangan awal Ramadan sudah merancang terjun di hutan. Kami berdua ini Bu aktivis sosial. Program utamanya adalah membangun sumur. Itu pintunya, tapi apapun kita jalanin di sana. Gontor Putri itu yang menancapkan tunggak-tunggak pertama adalah tangan saya, Bu. Nyemplung lama sampai sejauh mata memandang melewati rel kereta api. Makanya ketika saya diundang di tahun keberapa oleh Ustadz pimpinan pondok tahun 2002-2003 saya baru sempat menghadiri. Akhir 2003 baru sempat hadir, baru saya ingat. Ini kan di tangan saya pertama kali menancapkan patok-patok ini sekarang jadi sebesar ini. Apa yang bisa saya lakukan? Disitulah akhirnya saya turun ke lapangan, meneliti sekeliling. Itu kan wilayah merah, Bu. Kami berdua ini dai dan daiyah bilhal. Dakwah bilhal tadinya yang mau saya sampaikan di forum pengajian ini. Tapi mengenai judul ini ya sekutip-sekutip aja. Suatu saat kita bertemu kembali ya Bu ya. Ini judul-judul yang spesifik. Ilmu pengalaman lapangan akan saya kasihkan total di forum pengajian Wali Santri Gontor. Bapak Ibu, kalau mau belajar bahasa Inggris, boleh memulai bikin forum sendiri. Istri saya siap mengajarkan mulai dari pondasi kalau perlu. Betul tidak? Boleh memulai. Silakan. Karena pembelajaran zaman ini Bu langka. Guru bahasa Inggris yang betul-betul punya tas British langka. Nah, kembali ke wilayah Gontor. Itu wilayah yang saya tangani. Gontor ini dulu dikuasai oleh komunis. Rasanya agak beda. Diselamatkan oleh orang Tempur Sari. Sejarahnya saya tahu. Saya juga meneliti tentang PKI sampai ke Tangerang, sampai ke pesantren yang kehilangan 16 pimpinannya. Saya teliti, saya tahu persis. Ini wilayah merah. Bagaimana membalik merah menjadi putih. Istri saya sebagai aktivis sosial dunia mewakili Indonesia, bagaimana dulu ketika di sektor ke dunia ditempatkan di London, di backup oleh intelijen, disangoni oleh sponsor dan ikut apa itu sertifikasi bela negara. Jadi istri saya ini punya sertifikat bela negara. Di usia 19 tahun sudah diajarin Kopassus. Cuma ijazahnya nggak boleh segera diambil karena belum memenuhi syarat umur. Tapi mampu menjalankan. Itu adalah bukti santriwati itu. Bagaimana perbandingannya ketika saya ajak turun di lapangan dari istri saya? Jadi kalau saya tadi sudah sampaikan, kita menjadi aktivis sosial lintas benua ya Bu ya. Kita bapak-bapak kita di sana kerjanya dari setengah 10 sampai setengah 10 malam. Karena di sana setengah 10 itu seperti jam 7 pagi, setengah 10 malam di sana seperti maghrib. Jadi kalau puasa dari setengah 3 pagi, karena itu sudah subuh. Kemudian buka puasanya setengah 10 malam, di sana baru maghrib. Setengah 11 isya, tidur sebentar. Setengah 3, jam 2 sahur, setengah 3 udah mulai puasa. Tapi teman-teman saya sayang banget sama saya. Nura is fasting gitu. Jadi makanannya disimpan gitu. Nah kemudian di sana Ibu, kita kerjanya, saya dibilang saya paling semangat. Saya paling semangat. Nura, you always up, never down. You like energizer, katanya gitu. Kamu kok selalu up
nggak pernah down, selalu semangat. Kok kayak baterai alkalin, ada yang gitu. Dalam hati saya, dia belum tahu kita ini tidur jam jam 12 malam, bangun 2:30 pagi di Gontor. Jadi kita justru malah sebenarnya lebih berat di Gontor dibandingkan di Inggris. Itu kenapa mereka ngerasanya mereka udah kelelahan, kita masih semangat. Nah, cuman yang jelas ketika menjadi aktivis sosial dunia itu keren ya Bu. Tapi Bu, saya ketika ketemu Ustadz Nuril, Ustadz aktivitasnya apa? Saya seniman lukis dan kaligrafi Nora gitu. Tapi saya juga aktivis sosial independen di pelosok-pelosok. Apa Ustadz aktivitasnya? Utamanya bangun sumur. Kemudian saya sampaikan tuh, Ustadz, saya jadi malu Ustadz, saya menang keren doang, tapi yang benar itu ya antum Ustadz. Dana dari mana? Usaha saya sendiri. Wah, luar biasa. Itu waktu itu saya belum menikah dengan Ustadz Nuril. Kemudian waktu itu saya mau kembali ke UGM Pak untuk menyelesaikan S2. Ustadz, kalau saya teliti gimana Ustadz? Nah itu awalnya Ibu. Jadi anak-anak Ibu kalau lagi nyari jodoh, lagi skripsi, cari aja tokoh sekalian yang masih single. Jadi saya lihat unik sekali ini tokoh gitu kan. Hidupnya sederhana, penghasilannya besar, tapi sebagian besar sampai disebut itu 90%. 99% itu beliau bawa ke pelosok waktu itu. Kemudian beneran ada orang kayak gini, Ustadz saya teliti ya gitu. Oh iya Nora, data saya lengkap gitu. Jadi beliau lagi di Jakarta ibu-ibu. Kemudian saya ke pelosok, saya wawancara orang-orang, saya lihat hasil karya beliau di pelosok. Sumur, tapi juga ada renovasi madrasah, musola ada juga. MCK, jalan ada. Beliau artis Bu, di pelosok semua orang tahu dari ujung ke ujung. Dan rata-rata minimal berkaca-kaca. Mereka bilang begini, ya Allah Mbak, kok ada kayak Pak Nuril Mbak. Dan mereka nggak tahu kita ustadzah enggak. Jadi nggak ada orang pelosok, Ustadz gitu kan, silahkan, nggak ada. Jadi beliau seperti umumnya manusia yang lain. Dan beliau nggak petantang-petantang, saya punya uang, saya mau bantu kamu nggak? Jadi Bapak Ibu silakan punya dana berapa, walaupun cuma 1%, nanti saya genepin, begitu. Akhirnya saya lihat beliau sepertinya kami satu visi misi. Kemudian akhirnya lanjutlah setelah setahun. Setelah 2 tahun ya. 2 tahun berikutnya kami menikah. Itu endingnya begitu. Yang merupakan Duta Besar RI untuk Azerbaijan. Ya, dan untung jadi begini Bu, dan itu ada hikmahnya. Kenapa kok saya harus meneliti Ustadz Nuril dulu? Saya yakin Ibu kabur, ya, Ibu bakalan kabur kalau nggak kenal, langsung menikah dengan beliau. Karena ketika saya meneliti, saya tahu betul Bu, ini harta beliau. Bukan ini Bu yang disumbangin, ini yang disumbangin. Iya. Oh iya. Ini yang buat istri cukup. Karena saya juga berpikir begini. Saya mau menikah dengan beliau, saya ingin seperti Bunda Khadijah, betul. Jadi gimana kita ini bukan sibuk nunggu kapan si abang gajian. Ya, gaji kok segini Bang. Apalagi yang proyekan, bukan PNS. Rata-rata kita ini semua kan wira swasta, ya, betul nggak Bu? Bu jangan nangis gitu dong Bu. Terharu. Jadi saya berpikir, saya nikah sama beliau itu, saya udah tahu itu seperti itu. Adatnya Ustadz Nuril tuh seperti itu. Saya nggak mau mengurangi ini. Kalau nafkah wajib ya, tapi saya ingin menambah karena saya juga bekerja. Nah di situ akhirnya memang kenyataannya kita kalau di metropolitan di Jakarta di Pamulang, kalau kita sudah ada rezeki Bu, bener beliau Bu, nggak nunggu besok lusa, nggak nunggu minggu depan, alhamdulillah ada rezeki, langsung packing, kita langsung ke pelosok,
Banyak yang nanya sampai berapa bulan, sampai duitnya habis, sampai tinggal kita berangkat ke Pamulang lagi. Selama pandemi 2,5 tahun di 2,5 tahun. Dan itu modalnya kita duit tinggal 100.000 Bu, beneran. Kita undangan-undangan tuh lagi cancel, terus juga lagi, dan itu bukan di rumah. 100.000 di rumah itu masih alhamdulillah. Itu kita di jalan dan malah di Ngawi. Iya. Ketika di Ngawi posisi diundang oleh Yunida dan Yunida membatalkan undangan. Mau terbang ke Lampung membatalkan. Mana Karena awal pandemi. Iya. Tapi kita rapat, kami sering rapat berdua. Sudah, kita nggak boleh khawatir sedikit pun karena Allah yang maha memberi rezeki. Akhirnya kita justru berangkat ke pelosok lagi dengan barang-barang sisa yang belum dibagi. Kita biasanya masih ada stok, udah kita bagi. 3 juta masuk Bu, transferan itu piutang. Jadi beberapa orang yang tahun yang lalu orang hutang baru dibayar 3 juta. Saat itu saya yakin ibu-ibu, Pak, dihemat Pak, ini lagi pandemi, betul? Betul. Minimal yang ibunya otaknya jualan, Pak ini modal apa Pak, 3 juta Pak, gitu. Kalau waktu itu kita berdua, ini 3 juta buat apa? Sudah dagang yang gak bakalan rugi itu dagang sama Allah. Tijarotan lan taburo. Jadi 3.100.000-nya kita bawa ke pelosok, kita bangun pondasi menara air 5.500 liter. Jadi tapi baru pondasinya. Dan saat itu kita, Pak, alhamdulillah kita ada rezeki. Tapi pondasi dulu ya Pak. Iya Pak, nggak apa-apa. Andai mereka tahu itu tinggal itu yang kita punya, mungkin jangan Pak, nanti aja gitu. Kemudian kita makan Bu, biasanya kita makan di pelosok itu, menghormati yang menyuguhi, biar seneng kan orang pelosok. Kita makan lahap tambah seneng. Saat itu kita makan, kalau bahasanya orang Gontor, iktisod beb, iktisod. Jadi berhemat. Jadi kita nerima makanan dari orang pelosok itu benar-benar karena berhemat, karena uangnya udah buat pondasi. Wah, lahap kita, lahap beneran. Tapi luar biasa Bu, benar-benar. Ada yang dagang di sini, ibu-ibu. Dagang apa nanti saya beli? Ibu. Oh, mie ayam, mau apalagi itu bisa bermangkok-mangkok. Mie ayam Bu, ibu pernah nggak ketemu pembeli ngasih uang lebih atau suka beli banyak? The best pembeli lah. Ada ya, nyenengin banget, udah orangnya ramah ya. Allah jauh lebih dari itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang mungkin diem-diem, aduh ini anak saya mau pulang, berarti harus siap-siap buat daftar pulang. Nah coba Bu, Allah itu maha kaya. Jadi waktu pandemi kami justru dari 3.100.000 yang udah kita dagangkan ke Allah, biasanya di luar pandemi kita hanya membangun sumur beberapa. Pas pandemi itu kayak berlipat gitu Bu. Ketemu pembeli ya, pembelinya Allah itu yang baik banget, berlipat. Jadi justru waktu pandemi perusahaan yang lain gulung tikar, kita justru panen. Maksudnya panen itu kita bisa membangun untuk pelosok lebih banyak dibandingkan pandemi, dibandingkan sebelum pandemi. Allahu Akbar. Jadi selama pandemi orang-orang pada tiarap, saya sama Nora berjibaku. Kita nggak usah tiarap, kita tetap bangkit di lapangan pakai masker, ditegur sama anak-anak. Pak Nuril, nggak usah pakai masker. Covid nggak lewat sini kan? Nggak lewat mana? Lewat jalan depan itu kan ya. Ada orang-orang pakai di situ. Itu ceritanya. Nah, orang pada tiarap akhirnya jangkauan saya sampai ke seberang perbukitan Kawah Ijen yang itu berdampingan dengan desa penari. Orang-orang pada mahasiswanya Nura, saya nggak balik aja, dia ngapain di sana? Karena ada Bandara Wui. Ada Bandara Wui. Nah, di sana saya sedang mencoba membangun sumur di dataran tinggi. Ini pengalaman pertama. Ini ceritanya panjang, kira-kira demikian. Nah, kembali tadi ke judul ya. Ini sudah pada pokok-pokoknya dan lompat ke bagian aktivitas kami berdua. Klaus dari subjudul itu dan bagaimana menjadikan alumni Gontor yang berprestasi. Ini nggak sederhana, ini mesti ada workshopnya ini. Nggak cukup hanya ngomong dong. Ini 1 semester judulnya. Ini judul luar biasa. Kalau pengajian paling
Tadabbur Quran, ayat ini aja nih, nggak selesai urusan. Kalau judul ini, ini tanggung jawab kita kepada Allah, ini harus memperluas komunikasi. Waktunya kita terbatas, sementara the chairman asked to give them talk show. Jadi kita batasi ya, diantaranya menjadikan alumni Gontor berprestasi. Anak-anaknya nanti Bu, kalau sudah selesai, kadang bingung memilih. Siapkan pendamping pemikir, para alumni senior yang mau lapang hati berbagi waktu. Kalau perlu dibikin forumnya. Kalau kami ada longgar waktu, siap memberikan pendampingan. Tadi bicara tentang UKM, saya ini memenangi UKM di bawah menteri pada periode zamannya SBY, nomor 1 Indonesia. Sebenarnya forum kita ini energinya sekian banyak, mau ngapain kadang-kadang mau bingung memprogram apa. Memprogram bagaimana UKM punya merek aja, punya sistem, punya strategi, punya paten, itu udah jariah yang luar biasa. Bagaimana langkahnya? Coba, energi sekian banyak, bapak-bapak yang luar biasa, ibu-ibu yang senang sodako, yakin ini landasan untuk sukses itu besar. Jadi forum ini nggak hanya pengajian, membuat forum pelatihan untuk para UKM, bagaimana UKM punya merek, punya paten, punya strategi, punya sistem, sinergi. Nah, kita berbagi programnya bagaimana. Bahkan nanti kita bisa melakukan pendampingan kepada Deperdak. Deperdak ini kebingungan menghabiskan duitnya untuk membuat pelatihan UKM, bayangkan. Membuat pelatihan yang lain sangat memungkinkan. Saya sudah share film ke Pak Tolha, ke Pak Jaya. Kalau mau disetel tentang program pelatihan kita, silahkan. Agar ibu-ibu tahu. Mau berbagi dongeng tentang itu 2 menit mau Bu ya? Kalau film kita, film saya memenangi, saya difilmkan udah 5 kali Bu. Saya jadi bintang film sudah 5 kali, sudah menang semua itu. Kapan-kapan kalau anak-anaknya ibu mau S2, mau dapat nilai A dan tesisnya di digitalize untuk dipelajari oleh dunia, saya kasih materinya. Ustazah Nora ini di UGM yang pelit nilai ternyata dapat A, neliti tentang file saya dan mengutip secuil saya dilombakan di International Golden Leader Summit, juara 1 di Jepang. Ceritanya itu panjang nanti. Itu baru clue-cluenya karena waktu kita terbatas. Dan berikutnya talk show. Kalau mau disetelkan filmnya tentang bagaimana Nora mengisi komunikasi, silakan. Agar keluarga ini tahu orang terdekat kita ada loh yang mau berbagi inspirasi di berbagai tempat. Bisa disetelkan nggak Pak Ida? Yang film tadi tuh, yang terakhir. Sambil menunggu ya Bu ya. Jadi mungkin begini Bu. Kita kadang dimatikan. Nah, jadi kita berpikir anak kita nanti, yang pertama Bu, tujuan kita anak di pondok tujuan terdekatnya adalah husnul khotimah di pondok, ya nggak Pak, Ibu ya. Itu sebenarnya bagaimana kita benar-benar titip ke pondok. Kemudian yang kedua, masalah apapun anak di pondok nggak apa-apa. Yang penting tidak keluar alat dawam. Asalkan bapak ibunya teguh, insya Allah jadi. Saya ribuan kali menangani anak-anak yang mau alat dawam tadi yang udah diceritakan Ustaz Asnawi ya. Itu sampai guling-guling Bu. Gitu Bu, anak-anak SMP gitu pulang. Akhirnya di situ saya lihat itu ada 3 kekuatan Allah jelas. Yang kedua orang tua, yang ketiga guru. Harus kekeh gimana caranya tetap anak itu di pondok. Kalau anak ibu sakit, Bu, di sana ada BKSM, ada dokternya. Ibu daripada si ibu